Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Hasil pertandingan Alcoyano versus Real Madrid. Real Madrid sukses mengandaskan Alcoyano dengan skor 3-1 dalam partai 32 besar Copa del Rey 2021-2022 yang digelar di Campo Municipal El Colao, Kamis 6 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol Eder Militao sempat disamakan oleh Dani Vega. Namun, Real Madrid berhasil memastikan kemenangan berkat gol Marco Asensio dan Isco. Berkat kemenangan ini, Real Madrid pun berhak melaju ke babak 16 besar yang rencananya akan dimainkan pada pekan depan. Pertandingan sudah berjalan seru sejak awal babak pertama. Baik Alcoyano maupun Real Madrid sama-sama tampil agresif, namun belum ada gol yang tercipta. Real Madrid baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-39 lewat sundulan Militao meneruskan umpan sepak pojok yang dikirimkan oleh Rodrigo. Peluang dari Eduardo Camavinga dan Nacho di akhir babak pertama masih gagal membuahkan hasil. Skor 1-0 untuk keunggulan Real Madrid pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid harus kehilangan Mariano yang mengalami cedera di awal babak kedua. Ia pun ditarik keluar dan digantikan Asensio. Sementara itu, Alcoyano yang enggan mengibarkan bendera putih akhirnya berhasil menyamakan skor pada menit ke-66. Gol itu diciptakan lewat aksi Dani Vega. Laga pun semakin seru. Tersengat gol ini, Real Madrid pun meningkatkan intensitas serangan mereka. Hasilnya, Asensio berhasil membawa Los Blancos kembali memimpin setelah tembakannya pada menit ke-76 berubah arah karena membentur bek tuan rumah dan memperdaya kiper Jose Figueras. 2 menit berselang, Real Madrid kembali mendapatkan gol yang berbau keberuntungan. Kali ini upaya pemain Alcoyano menghalau bola justru membuat si kulit bundar membantu rekan setimnya dan jatuh di kaki Isco yang menuntaskannya menjadi sebuah gol. Tidak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga. Skor 3-1 untuk kemenangan Real Madrid pun menjadi hasil akhir laga ini. Dua hal yang buat David Alaba sulit adaptasi saat gabung Real Madrid. Real Madrid tampil apik di Liga Spanyol 2021-2022. Saat ini, Real Madrid berada di puncak klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 46 poin dari 20 laga. Real Madrid juga berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Champions 2021-2022 sebagai juara grup D. Penampilan gemilang Real Madrid musim ini tentu tidak lepas dari para pemainnya. Salah satunya adalah bek tengah anyar Real Madrid pada musim ini, David Alaba. Alaba didatangkan Real Madrid dari Bayern Munchen pada awal musim 2021-2022 dengan status bebas transfer. Meski baru bergabung dengan Real Madrid, Alaba sudah mendapatkan tempat utama di skuad Real Madrid. Alaba menjadi andalan Carlo Ancelotti untuk mengawal lini belakang Los Blancos. Akan tetapi siapa sangka, bek asal Austria itu sempat sulit beradaptasi setelah pindah ke Real Madrid. Dilansir bolasport.com dari Marca, ada dua hal yang membuat Alaba sulit beradaptasi. Hal pertama adalah jadwal makan malam di Spanyol. Alaba bercerita kalau dirinya pernah pergi makan malam di sebuah restoran pada pukul 20 waktu Spanyol. Akan tetapi, restoran masih sepi dan belum ada siapapun yang datang. Setelah dirinya selesai makan, baru ada pengunjung lain yang datang ke restoran tersebut. Jadwal di sini sangat berbeda dan itu merupakan perubahan besar bagi saya, kata Alaba. Terutama di musim panas, kehidupan berhenti total di sore hari. Ketika saya pertama kali di sini dan saya ingin makan malam, saya akan tiba di restoran pada pukul 8 malam dan sering duduk sendirian. Ketika saya pergi, pelanggan pertama datang, ucap Alaba. Rupanya kebiasaan makan malam di Spanyol berbeda dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Biasanya orang-orang Eropa akan makan malam lebih awal, tetapi tidak dengan Spanyol. Selain masalah jam makan, Alaba juga sempat kesulitan soal bahasa. Meski demikian, Alaba mengaku sangat terbantu dengan keberadaan Carlo Ancelotti yang juga pernah menjadi pelatihnya saat masih di Bayern Munchen. Hal ini sangat penting. Dan saya masih ingat dari waktu saya di Bayern, pentingnya integrasi dengan rekan lain di klub ini, ucap Alaba. Fisioterapi Bayern selalu mendorong saya untuk berbicara dengan pemain asing dalam bahasa Jerman, sehingga mereka dapat berintegrasi secepat mungkin. Carlo Ancelotti berbicara bahasa Spanyol dengan sempurna, namun semua orang di Munich juga memahaminya dengan baik. Semua orang di sana berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik, kata Alaba. Kontrak Bale tersisa 6 bulan lagi, kok gak main untuk Madrid? Situasi Gareth Bale di Real Madrid semakin mengundang tanda tanya. Dia sudah lama tak bermain, entah karena cedera atau karena alasan lainnya.
Gosip kepergian Bale dari Madrid semakin kuat musim ini. Dia sudah berulang kali dikabarkan bakal meninggalkan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, tapi pada akhirnya masih bisa bertahan. Kini Bale memasuki bulan-bulan terakhir masa kontraknya yang bakal kadaluarsa akhir musim ini. Artinya, jika tidak ada tanda tangan kontrak baru, Bale sudah pasti meninggalkan Santiago Bernabeu. Meski begitu, situasi Bale saat ini masih mengundang tanda tanya. Mengapa winger Wales itu tidak bermain? Bale memang sempat diserang cedera, tapi dia sudah pulih sejak beberapa pekan terakhir. Sang pelatih Carlo Ancelotti tidak bisa menjamin kesempatan bermain untuk Gareth Bale, meski dia tahu Bale akan memberikan segalanya di sisa kontraknya. Dia tidak cedera, dia sedang sakit, dan dia berlatih seorang diri. Saya tidak yakin apakah dia bakal bermain melawan Valencia, tapi saya akan membawanya ke Arab Saudi untuk melihat kemungkinan dia bermain di Piala Super Spanyol, ujar Ancelotti. Bale berkomitmen penuh untuk 6 bulan terakhir dalam masa kontraknya. Dia ingin menghargai itu, kata Ancelotti. Ancelotti menegaskan bahwa Bale akan bermain ketika siap. Tidak ada alasan khusus, dia hanya memilih tim terbaik untuk memenangi setiap pertandingan. Kami akan melakukan segalanya untuk memastikan dia dalam kondisi baik. Jika si pemain tidak merasa nyaman dengan kerja tim atau kekhawatiran menghadapi masalah, kami mungkin harus menilai ulang situasinya, sambung Ancelotti. Saya tidak berkomentar soal masalah cederanya, dan itu bukanlah masalah keolahragaan. Kami harus menaruh respek terhadap privasi setiap pemain, pungkas Ancelotti. AC Milan masuk dalam daftar klub yang berpotensi tampung Hazard. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan masuk dalam daftar klub yang berpotensi menampung Eden Hazard dari Real Madrid. Namun, syaratnya Hazard harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan. Hazard direkrut oleh Madrid dari Chelsea dengan bandrol 100 juta euro. Sayangnya, ia tak tampil sesuai ekspektasi. Akan tetapi hal itu tak lepas dari nasib apes yang dialaminya. Sejak pindah ke Santiago Bernabeu, Hazard kerap mengalami cedera. Pasca cedera, ia kadang hanya bermain beberapa kali saja dengan kondisi tidak fit 100%. Dan sebelum kondisinya bugar untuk main 90 menit, ia cedera lagi. Kini situasi di Real Madrid semakin tidak kondusif bagi Eden Hazard. Pasalnya, ia tampaknya sekarang cuma jadi pilihan kedua di sektor sayap. Carlo Ancelotti lebih suka memilih pemain lain, khususnya Vinicius Junior. Hal ini kemudian memantik spekulasi bahwa Hazard akan segera angkat kaki dari Madrid pada bulan Januari 2022 ini. Hazard disebut bisa saja balik ke Inggris. Di sana kabarnya ia ditunggu oleh West Ham. Selain itu, masih ada juga nama klub kaya baru, Newcastle. The Magpies disebut siap saja menembusnya seharga 50 juta euro. Selain itu, ada juga kabar bahwa AC Milan bisa menampung Eden Hazard. Kabar tersebut dilansir oleh Vikajez. Milan sendiri bisa memakai jasa Hazard untuk membantu mereka bersaing dengan Inter Milan dalam memperebutkan gelar Scudetto. Pemain asal Belgia itu juga bisa membantu Rossoneri melangkah jauh lagi di Liga Champions musim depan. Akan tetapi, ada satu hal yang mesti terjadi jika ingin transfer Hazard ke AC Milan terlaksana. Winger 30 tahun itu harus bersedia menerima pemotongan gaji yang signifikan. AC Milan sendiri memang butuh asupan winger baru. Namun, mereka mencari pemain sayap yang berposisi di sayap kanan sebagai pengganti Samu Castillejo.